Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Ibadah Minggu hari ini masih kita lakukan secara online oleh karena situasi pandemi yang masih sangat rawan bagi kita semua. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara online tidak mengurangi penghayatan akan penyumpahan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk juga di rumah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Nas panggilan ibadah kita pada hari ini dari Mazmur pasal 97 ayat 12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Marilah kita datang beribadah menyembah kepada Allah dan menaikkan puji-pujian bagi Allah dengan sepenuh hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kawanan domba adalah kawanan yang tunduk kepada gembalanya. Kemanapun gembala yang dipercaya oleh para domba melangkah, kesana pula lah para domba mengikutinya. Oleh karena itu, para gembala yang sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar atas kebaikan dan kesejahteraan para dombanya. Siapakah para gembala itu? Saudara dan saya adalah para gembala itu. Sekarang, marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena sebagai gembala, kita sering tidak melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, maupun terhadap para domba Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, dengan penuh sesal dan malu, kami datang kepadamu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, karena sebagai gembala atas para domba Tuhan, kami tidak membimbing dan mengarahkan mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami sering berlaku sesuka hati kami. Kami tidak peduli pada dampak-dampak dari perilaku kami yang menyebabkan para domba itu terluka dan tersesat. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaruilah kami, supaya kami boleh memiliki kehidupan yang baru, dan kami juga boleh menjadi gembala-gembala yang sungguh bertanggung jawab melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang yang dengan jujur dan rendah hati mengakui segala dosa dan pelanggarannya, Tuhan berkenan menyatakan berita anugerah-Nya. Berita anugerah disampaikan dari Yesaya pasal 1 ayat 18 dan 19
yang demikian bunyinya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Mari kita berdoa. Gembala yang baik, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memimpin kehidupan kami dan seluruh dunia. Pada hari ini di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, dan mencekam karena pandemi COVID-19 ini dan akibat-akibatnya. Kami membutuhkan penghiburan dan kekuatan serta hikmat dari Tuhan. Pimpinlah kami di dalam kami membaca firman-Mu serta merenungkannya. Sampaikan kehendak-Mu kepada kami, dan kiranya setiap hati terbuka untuk menerima Tuhan isi dengan suara kasih sayang Tuhan. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka,
sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah segala sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini saya memiliki dua pengalaman yang sangat membekas. Pertama adalah klaster keluarga di keluarga saya. Adik saya yang paling bungsu, anak nomor ke-9, satu keluarga COVID semua di Kupang. Adik saya nampaknya terpapar pada tanggal 1 ketika di kantor ada rapat, lalu begitu pulang rumah, sore hari, malam, langsung demam tinggi. Hari berikutnya yaitu tanggal 2, saya ditelepon, mereka video call dengan saya. Memberitahukan kondisi adik saya, meski pada tanggal 2 itu kami semua belum tahu kalau mereka COVID. Adik saya ini COVID, lalu menularkan kepada istri dan anak. Kami tahunya tanggal 5, Bapak Ibu. Tetapi pada tanggal 2 ketika mereka video call dengan saya melihat kondisi adik saya, ya, wajahnya dan tubuhnya yang sempat saya lihat, saya sudah curiga. Karena memang sekarang Bapak Ibu apapun saya curiga. Orang batuk saya curiga, orang flu saya curiga, orang demam saya curiga, apalagi gabungan semua saya makin curiga. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu pada diri saya? Panik. Saya memikirkan bagaimana keadaan adik-adik saya, obat-obatan yang mereka miliki, nutrisi yang mereka miliki. Saya takut Bapak Ibu, terus terang saja. Karena saya sesuai yang saya pelajari dari tahun lalu sampai sekarang, kalau betul bahwa COVID itu menyerang 3 hal, yaitu pertama peradangan, 2 kadar oksigen, dan ketiga kekentalan darah. Saya memikirkan adik-adik saya ini punya backup nutrisi untuk hal ini atau enggak. Saya lari sana lari sini, beli ini beli itu, pesan ini pesan itu Bapak Ibu. Lalu kemudian saya ingat ada penatua kita, salah satu penatua kita yang punya nutrisi yang saya butuhkan ini untuk saya kirim ke Kupang. Karena saya ingat kami berdua sama-sama memesan produk dengan merek yang sama untuk kebutuhan COVID ini. Saya telepon beliau, Bu, saya minta tolong, Tony sakit, saya pinjam nutrisi itu gitu. Lalu Bapak Ibu saya senang sekali. Penatua kita ini langsung mengatakan, oke, ada yang bisa datang ambil ke rumah saya atau tidak? Saya cari novel pada waktu itu tidak bisa. Lalu kemudian saya calling lagi, novel tidak ada yang bisa diminta tolong. Lalu dia pakai Gojek, Bapak Ibu, dan itu sangat melegakan saya. Pas butuh, pas ada. Ini yang namanya berita gembira. Pas butuh, pas ada berita gembira. Pas saya butuh, penatua membantu saya. Karena dia punya dan dia rela untuk memberikannya. Saya pinjam Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, saya ditelepon ponakan saya. Kasus yang kedua, pengalaman yang kedua. Telepon saya,
ponakan saya telepon, dia dari Jakarta. "Ma, tabung oksigen di Jakarta sudah sangat sulit untuk dicari. Oksigen yang dijual di toko-toko ikan, jual ikan mas, ikan hias. Bapak Ibu dikatakan bahwa sudah diborong sama orang-orang. Jadi dia memberitahukan agar saya segera menyiapkan oksigen, gitu. Oke, saya pikir-pikir juga betul. Kalaupun saya tidak butuh, saya bisa menyimpannya sebagai persediaan untuk anggota jemaat atau tetangga yang membutuhkan. Akhirnya saya calling teman, saya cek di apotek ini, dan juga sudah tidak dapat lagi Bapak Ibu. Itu sejak minggu lalu. Lalu Bapak Ibu, saya ditelepon anggota jemaat kita yang menyampaikan dan menanyakan apakah gereja kita ini punya tabung oksigen. Lalu saya bilang oke, saya cek dulu. Lalu saya telepon Ibu Nike. Bu Nike, di klinik kita itu kira-kira ada tabung oksigen atau tidak? Bu Nike bilang rasanya ada satu Bu Erni gitu loh. Oke, kalau begitu tolong Bu Nike pastikan bahwa kita punya tabung oksigen itu. Dan tolong segera isi oksigennya. Lalu itu disiapkan. Jikalau ada anggota jemaat kita yang sangat-sangat mendesak membutuhkan, kita sudah bisa siapkan dia. Kita bisa siapkan hal itu dan kita bisa membantu anggota jemaat yang membutuhkan ini. Dan ada Bapak Ibu, saya dapat laporan dari Bu Nike, dari kantor, dari karyawan bahwa kita punya satu, lalu para karyawan sedang mengejar oksigen di mana-mana tempat untuk mengisinya. Lega Bapak Ibu, pas butuh, pas ada. Poin inilah yang saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu di awal ini, bahwa betapa leganya ketika kita berada di dalam kebutuhan yang sangat mendesak, di dalam katakanlah kegelapan persoalan kita, kebutuhan kita, ternyata ada yang bisa membantu, ada yang menolong. Betapa leganya, pas butuh, pas ada berita gembira. Itu cukup membuat hati di dada ini menjadi lega, lapang sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pandemi atau di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dan PPKM yang sekarang ini sementara kita jalani. Menurut saya tentu saja kita berharap agar hal-hal baik segera terjadi di dalam kondisi di tengah-tengah pandemi COVID ini Bapak Ibu, dan kondisi PPKM yang mencekam ini. Barangkali kita berharap ada pengumuman dari pemerintah bahwa korban makin berkurang dan rumah sakit telah sepi dari pasien COVID-19. Rasanya pingin sekali ya Bapak Ibu mendengarkan berita baik seperti ini. Atau berita baik lainnya, pengumuman dari pemerintah kita bahwa makin banyak masyarakat yang rela dan bersedia telah menerima vaksin, sehingga kekebalan komunal kita atau kekebalan kolektif kita, masyarakat Indonesia ini sudah terbentuk. Dengan demikian kita bisa hidup dengan baik dan berdamai dengan COVID-19 ini. Rasanya itu yang ingin kita dengarkan, itu yang kita harapkan. Atau harapan yang berikutnya adalah Bapak Ibu, ada pengumuman dari WHO bahwa pandemi ini telah berlalu, berarti telah berakhir. Tapi ternyata belum kan Bapak Ibu sampai saat ini. Kita masih di masa pandemi COVID-19 dan PPKM masih diberlakukan di negara kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi seperti ini dan harapan-harapan yang belum tercapai, saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita umat Tuhan saat ini yang berada di tengah-tengah bencana nasional dan di tengah-tengah pandemi global yang mencekam kita. Marilah kita belajar Bapak Ibu Saudara dari bencana yang dialami oleh bangsa Israel, bencana nasional yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu dulu, dan kita belajar dari kehidupan bangsa Israel tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu, bacaan yang kita baca ini
merupakan bacaan yang sangat-sangat menarik. Namun bacaan ini akan semakin menarik kalau Bapak Ibu membaca kitab Yesaya dari pasal 1 sampai pasalnya yang terakhir, dan membaca kitab Yeremia ini dari Yeremia 1 sampai Yeremia yang terakhir. Baru kitab ini akan semakin menarik dan semakin luar biasa Bapak Ibu. Jadi bacaan kita ini mau menyampaikan bahwa sesuai dengan bacaan ini, situasi bangsa Israel pada waktu itu sama dengan kita Bapak Ibu. Sama dengan kita sekarang ini yang berada di tengah-tengah bencana nasional dan pandemi global ini. Samanya apa? Nafasnya sama, wujudnya yang berbeda. Nafasnya yang sama itu adalah sama-sama dalam kesulitan yang berat dan sama-sama dalam kesedihan. Bapak Ibu, waktu Yeremia menyampaikan khotbahnya ini kepada bangsa Israel pada waktu itu sedang berada dalam masa hukuman. Bangsa Israel pada waktu itu sedang menjalani hukuman dari Allah. Allah akan menghukum mereka, Allah sedang menghukum mereka, dan Allah sudah menghukum mereka. Karena apa? Karena raja-raja Israel pada waktu itu yang adalah gembala-gembala yang Tuhan tunjuk tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Itu sebabnya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, menjalani masa penghukuman dan mengakibatkan mereka berada dalam situasi sangat sulit dan sangat menyedihkan. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan di sini adalah poinnya. Bangsa Israel berada dalam kesulitan dan kesedihan. Kurang lebih persis seperti kita saat ini. Berada dalam kesulitan dan kesedihan. Kalau mereka dulu sulit dan sedih karena Tuhan Allah menghukum mereka. Tetapi dalam konteks Corona 19 ini Bapak Ibu, virus Corona 19 ini, saya tidak mengimani bahwa Tuhan menghukum kita. Tetapi saya mengimani bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan. Dan Tuhan mengizinkan kita berada dalam kesedihan. Bapak Ibu di tengah-tengah sedang menjalani hukuman. Ternyata di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ada janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Janji yang Tuhan berikan kepada mereka itu isinya adalah berita gembira. Saya dibayangkan ya Bapak Ibu, di tengah-tengah kegelapan, hutan belantara, kesulitan dan kesedihan. Tahu-tahu Tuhan mengirim nabinya untuk menyampaikan kepada mereka mengenai janji Tuhan yang isinya adalah berita gembira. Isi dari janji itu adalah berita gembira bagi umat Tuhan. Apa itu berita gembira bagi umat Tuhan Bapak Ibu? Saya menyimpulkan dari bacaan kita berita gembira yang Tuhan berikan kepada umatnya melalui nabinya adalah Allah sendiri yang menjadi gembala yang baik bagi bangsa Israel. Allah sendiri yang menjadi gembala yang baik bagi umatnya yang Ia kasihi itu. Bapak Ibu, apa hebatnya kalau Allah jadi gembala yang baik? Apa hebatnya dan apa perbedaannya kalau Allah menjadi gembala yang baik dibandingkan dengan gembala-gembala sebelumnya yang memimpin umat Tuhan pada waktu itu? Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Allah menjadi gembala yang baik, Allah akan menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah hidup umatnya. Bagaimana Allah menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan umat? Dikatakan di dalam ayat 3, Tuhan Allah mengatakan, aku sendiri yang akan mengumpulkan domba-domba yang terserak itu. Apa artinya ini? Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Allah menghukum bangsa Israel,
Tuhan Allah membawa mereka dihukum di tanah lain, di negeri lain, di bangsa lain. Lalu Allah membuat mereka terserak di seluruh dunia. Sehingga nation Israel, bangsa Israel sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Negaranya, tanahnya sudah dikuasai oleh bangsa lain. Dan itu sangat menyedihkan dan menyakitkan bangsa Israel. Oleh sebab itu kalau Allah jadi gembala yang baik bagi bangsa Israel, Allah akan mengumpulkan domba-domba. Artinya Allah akan mengumpulkan semua orang Israel. Tuhan Allah menyatukan mereka dan membalikan mereka kepada land mereka kembali. Nation Israel mulai ada lagi, menjadi ada. Karena itu bagi bangsa Israel yang namanya nation, land, tanah mereka itu sangat penting. Karena mereka sangat menghargai itu. Pada waktu itu hilang dan Tuhan Allah akan mengembalikan. Bapak Ibu, kata mengumpulkan domba dengan yang tadi saya jelaskan itu merupakan simbol. Kalau pada waktu bangsa Israel itu betul-betul terjadi, tapi juga ada makna yang lain yang saya katakan simbol ini. Artinya bahwa masa gelap akan berakhir dan pasti berakhir. Ketika Tuhan Allah berpesan kepada Yeremia, khotbahkan, sampaikan kepada umatku, aku akan mengumpulkan domba-domba. Itu artinya Tuhan Allah ingin menyampaikan kepada umatnya bahwa masa gelap itu akan berakhir dan pasti berakhir. Artinya bangsa Israel akan kembali dari hukuman, akan kembali dari pembuangan ke negeri mereka, Palestina. Bapak Ibu yang dikasihi, itu yang pertama. Kalau Allah menjadi gembala yang baik, apa hebatnya? Itu yang pertama. Kehebatan yang kedua dikatakan bahwa Allah akan mengembalikan mereka ke padang mereka. Padang itu land, Bapak Ibu, sama penegasan. Allah akan mengembalikan mereka ke padang mereka, ke land mereka, ke negeri mereka. Dan Allah akan memelihara mereka, melindungi mereka, dan menyediakan semua yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Itu hebatnya Bapak Ibu. Kalau Allah menjadi gembala yang baik, Allah akan mengembalikan mereka, menempatkan mereka di tanah untuk mereka hidup. Allah pelihara mereka, Allah lindungi mereka, Allah sediakan semua yang mereka butuhkan. Disebut dengan pemulihan. Jadi baik yang satu dan yang kedua berbicara tentang pemulihan. Semua akan menjadi baik kembali ketika Allah memulihkan kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang sangat Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah kegelapan, dan kegelapan ini juga berbicara tentang kematian. Tahu-tahu Tuhan berbicara mengenai tunas keadilan bagi Daud. Tunas adil bagi Daud. Slide saya yang pertama, Bapak Ibu. Ya? Apa artinya Tuhan berbicara tentang tunas? Ya, slide yang tunas. Di tengah-tengah situasi kegelapan, ya, yang menggambarkan kematian, lalu Tuhan memberi janjinya mengenai tunas adil bagi Daud. Kalau berbicara tentang tunas Bapak Ibu, itu berarti berbicara tentang kehidupan. Kita lihat kalau ada satu pohon yang sudah sangat kering, sudah mati menurut pandangan mata kita. Tahu-tahu di bagian tertentu batang pohon itu muncul tunas. Kalau satu pohon yang sudah hampir mati itu muncul tunas, itu berarti Bapak Ibu ada tanda kehidupan. Kehidupan itu akan dimulai. Kalau kehidupan itu akan dimulai, berarti ada harapan bagi manusia dan bagi dunia ini. Jadi ketika Yeremia berkhotbah menyampaikan ini kepada jemaat, pada umat pada waktu itu, mau mengatakan ada harapan. Ada tunas adil bagi Daud. Ada Mesias yang akan dilahirkan di dunia ini untuk memulihkan kehidupan umat manusia. Bapak Ibu, tunas ini mau mengatakan bahwa Allah yang akan menjadi gembala yang baik
Dan Allah akan membuat kehidupan umat menjadi pulih kembali. Menurut saya Bapak Ibu, Allah ini keras kepala. Kenapa keras kepala? Allah tahu umat sangat nakal, sangat jahat, sangat bandel. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak membiarkan sudah hancur saja manusia ini. Biar mati saja mereka. Tidak Bapak Ibu. Di tengah-tengah kebandelan manusia, ya, kejengkelan Tuhan Allah dan manusia mengalami penderitaan, Tuhan tidak pernah putus asa. Karena itu muncul Tunas Bapak Ibu, memberikan pengharapan, memberikan jaminan bahwa akan ada kebaikan di tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak Ibu, Allah senantiasa membela kehidupan. Tunas itu sama dengan gembala yang baik. Tunas itu menggambarkan gembala yang baik yang akan lahir di tengah-tengah dari tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu, 5 abad kemudian, berarti 500 tahun kemudian, lahir Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik di tengah-tengah dunia ini. Itu artinya berita firman ini Bapak Ibu. 5 abad kemudian, 500 tahun kemudian, gembala yang baik itu lahir di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang sudah berkorban bagi kita untuk memulihkan keadaan kita, untuk memulihkan kondisi umat. Itu digambarkan dengan membawa umat ke padang rumput, memelihara, melindungi, merawat, menjaga, menyediakan semua yang kita butuhkan. Itu tunas keadilan bagi Daud. Itu janji Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Allah akan hadir, Allah sudah hadir untuk memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seumur hidup kita, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Ia tidak pernah ingkar janji. Pada waktunya, pada waktu yang Tuhan tentukan, dengan kuasanya, Ia pasti memulihkan situasi kita. Persis yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Jikalau masa pandemi ini dengan akibatnya memporak-porandakan kehidupan kita, ingat, kita tidak pernah jalan sendiri. Kita punya gembala yang baik. Jika ekonomi kita sedang porak-poranda, barangkali kita juga punya hutang piutang yang kita sedang memikirkan bagaimana caranya untuk melunasi. Barangkali juga Bapak Ibu, sekarang ini ada anggota keluarga kita, ada anggota jemaat kita, ada orang-orang yang kita kenal yang dekat dengan kita sekarang sedang terkapar sakit karena COVID-19 atau juga sakit-sakit yang lain. Ingatlah, kita tidak pernah sendiri. Ada gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab, yang bukan cuma berjuang bersama dengan kita, tetapi memberikan jalan penyelesaian pemulihan bagi kita. Maka hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, marilah kita berjalan bersama gembala yang baik. Dalam situasi apapun yang masih sedang kita alami ini, baik itu menyenangkan, baik itu tidak menyenangkan, baik mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkan Bapak Ibu, gembala yang baik ada bersama dengan kita, berjalan bersamanya, hadapi semua. Ia yang menghentikan badai di laut. Ia yang membangkitkan orang mati. Ia yang membuat orang buta untuk bisa melihat lagi. Orang tuli bisa mendengar lagi. Ia sedang bersama dengan kita. Gembala yang baik. Kemudian kita juga belajar untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Selalu menyediakan diri untuk memberikan pertolongan. Memudahkan hidup orang lain. Tuhan menolong kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Gembala yang baik, Gembala yang sangat mengasihi kami, yang senantiasa membentangkan sayap, merangkul setiap kami, supaya kami senantiasa berada dalam lindungan-Mu, dalam perawatan-Mu, dalam pemeliharaanmu. Tuhan, tuliskanlah itu di dalam hati kami, bahwa Engkau sangat sayang kepada kami, dan Engkau berjuang bersama-sama dengan kami. Engkau sedang bekerja dengan cara-Mu untuk memulihkan kehidupan umat-Mu, untuk memulihkan bencana nasional di negeri kami, untuk memulihkan pandemi global di dunia yang Engkau ciptakan ini bagi kami. Tuhan pengasih dan penyayang, barangkali saat ini banyak air mata, banyak kekhawatiran di rumah-rumah, di tempat-tempat di mana orang-orang terpapar COVID-19 ditampung oleh pemerintah, di rumah-rumah sakit. Mari Tuhan, tiliklah satu persatu anak-anak-Mu, berkati semua obat-obatan, minuman, makanan, alat-alat yang dipergunakan, agar Tuhan, melalui hal itu semua, tubuh mereka menjadi kuat, dan mereka mampu, tubuhnya mampu untuk melawan virus ini. Berikanlah hikmat kepada pemerintah kami, berikanlah kekuatan kepada presiden dan wakil presiden, serta seluruh jajaran menteri, serta para pemimpin-pemimpin yang baik, yang sedang bekerja sama untuk merespon situasi ini. Lindungi mereka, jagai mereka. Sentuh hati para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang medis, makanan dan minuman, apapun Tuhan. Sentuh hati mereka, agar mereka mau membantu, bukan mempersulit, tetapi memiliki hati seperti hati Yesus, hati Tuhan Allah yang esa itu, untuk menolong kami semua. Saudara-saudara kami yang sakit dimanapun berada, Tuhan sertai mereka, kuatkan hati dan iman mereka, kuatkan juga keluarga mereka, agar Tuhan, mereka dapat bersama-sama, kami semua dapat bersama-sama berjuang, dan hasilnya ada pada Tuhan. Sadarkanlah seluruh masyarakat Indonesia yang belum divaksin. Beri keberanian di hati mereka untuk mau merelakan diri divaksin. Agar Tuhan makin banyak yang divaksin, makin baik untuk kehidupan komunal kami. Terima kasih doa kami ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari surat Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkeras Solo, juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak menyatakan syukur atas berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Berkati dan pakailah persembahan kami menjadi alat saluran berkat untuk menyatakan karya dan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan kami di dalam masa PPKM darurat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan selalu hidup meneladani Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, sehingga kita dapat menjadi gembala yang juga adalah sahabat yang berbelas kasih bagi sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan menggarami dunia ini. Jadilah sahabat Kristus yang memberkati sesama.
kami hidup berbuah berkat bagi sesama. Muliakanlah Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus di setiap langkah kehidupanmu. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, ibadat selesai dan kiranya kita tetap percaya kepada Gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang menggembalakan kita dengan kasih sayang-Nya dan kuasa-Nya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.